Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Safwan di channelnya Qorik Indonesia. Buat teman-teman yang baru berkunjung, yang belum subscribe, mohon di subscribe channel ini dan dinyalakan notifikasinya, karena biar kalian juga mendapatkan video-video yang insya Allah bermanfaat buat diri saya dan buat kalian pribadi. Oke teman-teman, di video pada kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membaca surah Al-Fatihah yang baik dan benar insya Allah. Di sini saya tentunya belajar membaca surah Al-Fatihah itu bukan saya sendiri, bukan sembarang-sembarang saya bikin sendiri, kemudian saya berbagi, bukan. Tentu saya ada gurunya teman-teman. Nah, waktu itu kan saya pernah menghafal Quran. Nah, ketika saya menghafal Quran itulah banyak guru saya yang memberi bacaannya tentang surah Al-Fatihah. Kenapa saya di sini memilih surah Al-Fatihah dulu? Karena di surah Al-Fatihah ini sangat banyak sekali kegunaannya teman-teman. Sangat banyak sekali fungsinya teman-teman. Tentu surah lain juga begitu, sama semuanya teman-teman. Saya tidak membeda-bedakan. Namun tentunya kita harus mengutamakan surah Al-Fatihah dulu. Karena apa? Karena surah Al-Fatihah ini adalah induknya surah-surah yang lain. Maka ketika kita membaca surah yang lain, tentu surah Al-Fatihah dulu kita baca. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua itu adalah ketika kita sholat. Kita sholat dalam satu hari itu ada 5 waktu. Maka di dalam sholat itu semuanya ada surah Al-Fatihah. Maka kalau ketika surah Al-Fatihah kita salah, nah, takutnya sholat kita tidak sah. Karena salah satu adalah rukun sah sholat itu adalah surah Al-Fatihah. Mungkin teman-teman yang lebih tahu juga. Nah, di sini ketika saya berbagi nanti, mungkin kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Dan ketika mungkin ada yang kurang, silahkan ditambah di teman-temannya di komen di kolom komentar. Oke, sebelum kita lanjut, maka kalian dengar dulu bacaan surah Al-Fatihah saya pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik teman-teman, itulah tadi bacaan surah Al-Fatihah dari saya, dan di mana letak titik kesalahan kebanyakan orang membaca surah Al-Fatihah. Mari kita simak video ini dengan sebaik-baiknya, jangan di-skip ya biar kalian nggak gagal paham. Di sini saya melihat ada 7 titik kesalahan kebanyakan orang. Di sini saya bukan menyalahkan orang ya. Di sini saya cuma ingin berbagi sesama yang pernah saya alami dan saya perbaiki sama guru saya. Oke, sebelum kita membaca surah Al-Fatihah ini, di sini ada 3 konsep dalam tahsin yang selalu digunakan. Konsep yang pertama, ketika berbaris fathah, baris atas, maka bacanya harus dibuka mulutnya. Dibuka tapi jangan terlalu buka juga. Pokoknya harus dibuka mulutnya. Kemudian ketika dia baris kasrah, baris bawah,
maka nyengir kayak tersenyum. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian baris dhammah itu harus monyo. Jadi ada orang membaca Al-Quran itu kayak males dia mau membuka mulutnya. Jadi bacanya itu kayak nggak membuka mulut kayak gini contohnya. Alhamdulillahirabbil. Jadi bacanya kurang jelas. Jadi setiap huruf itu memiliki hak-haknya masing-masing, teman-teman. Jadi kalau haknya tidak terpenuhi, tentu itu kurang sempurna pembacaan surah yang kita baca. Jadi seperti itu, teman-teman. Ingat ya, yang kalau ketika dia fathah harus terbuka mulutnya. A contohnya. A. Kemudian kalau dia baris kasroh harus nyengir. I. Kalau baris dhammah harus munyung. U. Tapi jangan terlalu munyung juga. U. Langsung aja kita masuk dari ayat kedua. Karena ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah itu ada bismillahnya. Kita baca. A itu kan harus dibuka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu benar. Kemudian lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Nah. Kemudian. Maliki Yaumiddin. Nah. Oke, sebelum lanjut. Di sini huruf da. Huruf da itu, teman-teman, ada sebagian orang. Ini yang pertama ya. Kesalahan kebanyakan orang. Huruf da. Da itu ada juga yang membilangnya seperti ada hamesnya, padahal nggak ada hamesnya. Jadi huruf da ini bukan hames ya, teman-teman. Huruf da itu dia harus tebal, bacanya itu harus jelas. Bukan seperti hames, ada anginnya. Dan ada juga bagian orang yang membaca tuh kayak seakan-akan pelat. Da, di, du. Nah, nggak boleh. Jadi harus da. Ini lidah, ini tenggorok, ini mulut, anggap mulut, ini gigi di apa nih, di langit atas bagian depan, itu di gusi, di gusi itu, maka lidahnya taruh ujungnya di situ. Maka alhamdu jelas, jangan alhamdu, jangan, tapi alhamdu jelas ya. Sama itu kayak yaumiddin. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Kemudian titik yang keduanya adalah iyyaka. Nah, di sini, teman-teman, banyak sekali orang salah. Ada yang saya pernah menjadi makmum di daerah-daerah yang saya pernah kunjungi, dia bacanya seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu salah, teman-teman ya. Salah banget. Nah, kenapa salah? Karena di situ nggak ada idgham bigunnah. Yang adanya cuma tasydid. Nah, tasydid juga ditekan. Namun tekannya jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, jadinya idgham bigunnah. Idgham bigunnah itu hurufnya ya, nun, mim, waw. Nah, bisa kita ambil contohnya di Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, itu tanwin, fathah tanwin, huruf dal bertemu dengan mim, mim. Maka mim itu adalah huruf idgham bigunnah, maka dia ditahan. Kalau di Quran Indonesia itu ada tasdidnya, tapi kalau di Al-Quran Arab itu, karena mereka kebanyakan udah tahu tajwid, kalau masalah yang tajwid itu kadang biasanya ada juga yang nggak dibikin. Ini mereka udah paham. Nah, itu yang kedua, teman-teman. Iyyaka na'budu wa iyya. Nah, kemudian yang ketiganya wa iyya itu sama juga. Jangan terlalu lama. Nah, jadi agak dicepet, cuman harus ditekan. Wa iyyaka nas. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Itu titik yang ketiga. Kita baca lengkapnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian lanjut ke ayat ke-6. Ihdinas si. Nah, di sini juga banyak juga orang salah, teman-teman. Ada saya pernah juga menjadi makmum dari salah satu yang saya tempat yang saya kunjungi. Dia baca
Si itu seakan-akan seperti huruf sya. Jadi seperti ini dibaca. Ihdinas syiratal mustaqim. Nah, itu ada. Nah, jadi cara baca yang benar gimana? Cara bacanya itu dia mulutnya enggak terlalu terbuka dan dia tidak ada hamas. Kalau sya itu kan tebal dan dia pun tidak terlalu tebal. Jadi sad bilang huruf sa, kemudian itu kan karena dia barisnya kasrah, baris bawah, maka dia nyengir. Jadi sebut huruf sa-nya dulu baru nyengir. Si gitu teman. Si gitu. Si. Nah, gitu teman-teman ya. Si. Nah, harus menyengir. Si. Nah. Oke. Kita baca lengkap. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu tadi yang keempat. Kemudian kita lanjut ayat ke-7-nya. Ya. Siratal ladzina an'am. Nah, di sini juga ada orang yang keliru ya. Jadi, an'am. Ketika nyebut huruf A harus jelas. Apalagi dia baris fathah. Harus dibuka mulutnya. A. Baru situ ada huruf A. Jangan sama antara A dan A. Jangan. Nggak boleh sama. Takutnya beda makna. Jadi bacanya an'am. Am. A itu ditenggorokan. A. An'amta alaihim. Nah, jangan salah teman-teman ya. Ada juga ada orang baca an'am. Nah, biasa aja. Jangan. Nah, itu tadi yang ke-5. Kemudian kita lanjut ghairil maghdu. Di sini juga ada orang salah teman-teman. Nah, di sini kenapa salah? Karena ketika menyebut huruf gha yang mati, ada sebagian orang yang menyebutkan seperti ini. Ghairil maghdu. Itu salah teman-teman. Di mana letak salahnya? Letak salahnya adalah di situ dia bikin seakan-akan mantul. Bahkan bukan seakan-akan, memang mantul dia bikin. Jadi kalau huruf gha itu dia tidak mantul ya teman-teman. Dia bukan kola. Nah, dia tidak mantul. Apa saja huruf kola sih? Huruf kola itu adalah ba, ja, dal, po, ko. Di situ nggak ada huruf gha. Jadi bacanya bagaimana? Harus ditahan. Contohnya seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, seperti itu. Itu yang kelima. Terus do-nya itu tebal ya. Nah, di situ kan ada la bertasdid. Kemudian di situ ada huruf dha yang panjangnya 6 rakaat. Kemudian ada huruf la yang bertasdid. Maka cara bacanya itu adalah dhalin. Harus ada penekanannya sedikit. Sedikit saja penekanannya, jangan terlalu berlebihan. Dhalin. Nah, di situ. Kebanyakan orang ada juga kadang membacanya cuman dhalin gitu doang. Itu salah teman-teman. Kenapa salah? Seakan-akan tasdidnya nggak ada. Coba sebutin tanpa bertasdid. Hampir sama nggak? Kalau kayak tadi. Waladhdallin. Nah, hampir sama kan sama waladhdallin. Nah, makanya membedakannya bagaimana? Harus ada penekanannya sedikit. Waladhdallin. Amin. Kita baca lengkap. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Mungkin teman-teman di video pada kali ini dari saya cukup sekian aja dulu ya surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika mungkin ada yang kurang mohon ditambah teman-teman. Mungkin dari saya cukup sekian.
kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.